Oke, setelah sekian lama ya podcast Sudah Berbicara ini akhirnya kembali hadir nih untuk memberikan berbagai macam informasi kepada kita, mungkin baik itu berbentuk pengetahuan ataupun berbentuk wawasan gitu. Betul banget, sudah lumayan lama juga kita nggak sharing ilmu di sini gitu. Jadi kita ucapin selamat datang kembali buat teman-teman BBM Berbicara. Nah di sini di podcast kali ini kita akan ditemani oleh aku Anissa dan aku Hendra. Sebelum lebih jauh, aku yakin teman-teman di luar sana, apalagi mahasiswa gitu, pasti ada perasaan kayak gak enak gitu buat kita biaya ke orang tua, atau mungkin punya mimpi buat bisa dapetin beasiswa supaya bisa menghandle jalur pendidikan teman-teman gitu. Ya ini sebenarnya banget sih, menurut aku juga kita hal itu relate banget bagi kita selaku mahasiswa yang memang ingin mengejar mimpi gitu lewat dunia perkuliahan tanpa mengeluarkan uang sepeser pun. Iya karena kalau menurut Agaja mending kita nyari kerja atau kita nyari beasiswa buat handle pembiayaan itu supaya nanti biar mahasiswa ataupun kita gitu biar gak hektik gitu nanti pas udah bulan perkuliahannya. Kayaknya ya kalau menurut aku sih, kalau misalnya teman kamu di dunia perkuliahan gitu ya pengen aktif di dunia perkuliahan baik organisasi ataupun komunitas, tentu menurut aku sih lebih baik dari beasiswa aja, benar gak sih? Ya kayaknya bener ya, mending kita nyari beasiswa aja supaya nanti teman-teman yang pengen aktif di kampusnya juga gak terlalu hektik sama jadwalnya gitu. Ya betul banget nih. Dan kebetulan pas banget juga pada kali ini kita akan mengulas sedikit mengenai beasiswa. Kebetulan juga pada podcast Sudah Berbicara di episode 12 ini kita ada tema yaitu scholarship hacks, tips and tricks lolos seleksi beasiswa. Gimana, keren ya? Keren banget. Kita juga di sini nggak cuma berdua nih teman-teman, kita ada kedatangan bintang tamu dan juga narasumber. Nah, untuk membahas gimana tips and trik buat dapat beasiswa gitu. Penasaran banget narasumbernya? Wah, keren banget gak sih kalau lolos beasiswa? By the way, siapa sih narasumbernya? Oke, biar teman-teman gak penasaran, kita langsung sebut aja narasumber kita di podcast Sudah Berbicara kali ini. Itu ada Kak Yoga Febriana Ismawan. Halo Kendra, apa kabar? Nah, jadi boleh sapa audiens dulu dong. Oke, halo teman-teman dari BMP FMB Musil. Selamat pagi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya bisa ikut berbagi lebih terkait misi unggulan. Ini merupakan suatu kehormatan bagi saya pribadi bisa kembali ke Musil untuk sharing-sharing terkait beasiswa. Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu nih sekarang kesibukan Kak Yoga itu apa selain kerja ataupun hal lainnya? Oh iya, karena saya itu fresh graduate sebenarnya ya, baru wisuda di Juni kemarin. Jadi sekarang lagi improve buat persiapan kerja, menambah skill. Ya kebanyakan fresh graduate lah kayak gimana nih ya, lagi aktif-aktifnya nyari pekerjaan gitu. Oh, hebat banget ya kayak gini. Oke, mungkin ya sebelum kita ke pembahasan yang lebih kompleks, aku mau izin ngebacain CV dari Yoga. Iya. Nah, oke teman-teman, narasumber kita pada kali ini yaitu ada Yoga Febriana Ismawan, sarjana ekonomi. Beliau berasal dari Kecamatan Pandawangan, Kabupaten Ciamis, dan juga menempuh pendidikan sebagai lulusan sarjana di Universitas Siliwangi jurusan Ekonomi Syariah. Kemudian beliau juga menemui beberapa prestasi. Yang pertama juara 1 bisnis plan tingkat nasional di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian juara 2 esai nasional Kokma UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kemudian juara 1 Olimpiade Ekonomi Islam pada regional Forsay di Jawa Barat. Kemudian beliau yang istimewa merupakan awardee dari beasiswa unggulan. Nah, selama di kampus, Kak Yoga ini juga mengikuti beberapa organisasi dan aktif. Yang pertama menjadi bendahara di Masjid Kampus Al-Muhajirin, kemudian menjadi koordinator desa pada saat kuliah kerja nyata, kemudian staf edukasi pada pengembangan sumber daya anggota Kopmusil, kemudian yang terakhir sebagai anggota Departemen Keilmuan Himpunan Mahasiswa Ekonomi Syariah tahun 2021. Nah, selain itu, Kak Yoga ini juga memiliki pengalaman kerja sebagai asisten peneliti dosen pada tahun 2023, kemudian staf arsiparis dan data KPP Pratama Tasikmalaya magang, kemudian
kemudian magang juga di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ciamis pada staf distribusi dan pendayagunaan. Nah, Miss, bagaimana menurut kamu? Keren banget gak sih? Keren banget dong, pasti. Kan di sini juga jelasin ya, kayak ini mendapatkan beasiswa unggulan, terus juga juara esai tingkat nasional gitu. Tapi sebelumnya aku mau nanya nih, pasti teman-teman di luar sana juga kurang tahu atau mungkin kurang paham gitu. Apa itu beasiswa unggulan? Jadi aku mau nanya, apa sih beasiswa unggulan itu menurut Kak Yoga? Oke, pertanyaan yang menarik yang terkait beasiswa unggulan, kita coba ambil konteks dari yang dimulai terlebih dahulu nih, apa itu beasiswa unggulan. Kalau kita lihat di laman resminya, beasiswa unggulan itu adalah beasiswa yang dikasih pemerintah kepada putra-putri terbaik bangsa dengan tujuan untuk percepatan pembangunan. Jadi dari sini kita tuh dapat poinnya nih, bahwa beasiswa unggulan itu yang membedakan sama beasiswa yang lain itu ada dua. Pertama, beasiswa unggulan itu dikasih ke putra-putri terbaik bangsa yang itu nanti dibagi lagi kepada mereka yang aktif secara organisasi dan memiliki prestasi. Kemudian tujuan pemerintah ngasih beasiswa ini tuh pasti kan nggak cuma-cuma, karena kalau nanti kita bedah lebih dalam lagi, komponen yang diberikan itu benar-benar nggak main-main. Jadi ada tujuan. Apa tujuannya? Itu untuk percepatan pembangunan sesuai dengan program studi yang kita ambil dan bidang-bidang lain yang tertulis selama perkuliahan. Itu kurang lebih beasiswa unggulan. Oke, nah teman-teman, jadi tadi Kak Yoga udah ngejelasin terkait definisi dari beasiswa unggulan ini. Jadi kurang lebih singkatnya, beasiswa unggulan ini beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kepada putra-putri terbaik bangsa dengan tujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan. Iya. Nah, mungkin Kak Yoga, aku juga ingin nanya nih, alasan Kak Yoga sendiri mengapa sih lebih memilih beasiswa unggulan dibandingkan dengan beasiswa lainnya? Mengingatkan di Indonesia sendiri banyak banget ya beasiswa mulai dari laman resmi Kemendikbud ataupun dari instansi-instansi lain. Nah, alasan Kak Yoga sendiri lebih memilih beasiswa unggulan ini apa? Oh iya, terkait alasan memilih beasiswa unggulan ya, sebenarnya pas dulu awal daftar nggak punya alasan buat daftar beasiswa unggulan. Ya yang penting kan di awal-awal ketika kita lulus dari sekolah menengah, kita pengen cepat dapat beasiswa buat ngurangin tanggungan orang tua kan. Jadi dulu nggak apa ya pada dasarnya yang masukin aja. Dan terkait alasan memilih beasiswa unggulan itu tuh baru dapat ketika udah jadi awardee. Oh ternyata kenapa orang-orang banyak ngincer beasiswa unggulan, oh ternyata kayak gini loh. Dan pas dulu aku awal daftar, aku nggak punya alasan buat memilih beasiswa unggulan, dia sekedar daftar aja gitu kan. Dan pas sudah masuk jadi awardee, ternyata orang-orang punya alasan buat kenapa mereka memilih beasiswa unggulan, dan aku pun ngerasainnya. Dan kalau boleh cerita nih, aku tuh dapat alasan memilih beasiswa unggulan ya pas jadi awardee. Apa aja alasannya? Pertama, itu ada komponen biaya yang jelas. Kenapa beasiswa unggulan menjadi primadona beasiswa di Indonesia, terutama untuk jenjang S1. Bahkan kalau teman-teman misalnya coba nih ngepoin semua jenis beasiswa yang ada di Indonesia, kurang lebih yang aku tahu ya, beasiswa unggulan tetap jadi yang pertama di Indonesia, yang paling banyak diincar. Kenapa? Yang pertama ya tadi, karena komponen biaya. Kalau kita buka-bukaan terkait komponen biaya itu apa aja? Pertama itu ada di uang saku, yang mana uang saku itu hampir seluruh awardee itu sama rata. Berapa? 1,4, entah itu dari orang Jakarta, entah itu di kampus negeri atau swasta di Kota Manapun, nominalnya sama. Itu di uang saku. Kedua, itu ada di UKT, biaya pendidikan, yang mana biaya pendidikan ini tentatif tergantung perguruan tinggi dan tergantung program studi. Jadi kalau misalnya di Usil ada yang dapat misalnya 8 juta per semesternya, dan itu full dibayar sampai 20. Ada juga yang misalnya dulu ada teman dari kedokteran yang sampai puluhan juta per semesternya, itu tetap ditanggung sama beasiswa unggulan. Dan banyak lagi lah terkait UKT ini, jadi macam-macam. Apalagi kampus swasta, kalau kampus swasta itu ada namanya biaya SKS kalau nggak salah
juga masuk perhitungan dari biaya pendidikan dan beasiswa unggulan. Jadi yang berkaitan dengan pendidikan sama beasiswa unggulan cover itu. Itu yang kedua dan terakhir, ketiga itu yang paling menarik yang membedakan sama beasiswa yang lain itu ada beasiswa, ada biaya buku. Ada satu komponen paling menarik itu biaya buku. Jadi ini yang paling menonjol yang aku pernah coba searching tentang beasiswa ya. Kayaknya beasiswa bulan salah satu beasiswa yang ngasih awardee itu dana pengembangan diri berupa biaya buku, dan itu tuh kita bisa gunain kalau kita mahasiswa yang suka membaca ya, kita bakal gunain benar-benar buat improve diri, bisa development buat beli buku gitu. Karena kan kita kuliah sebenarnya cuma ngekaji satu buku per mata kuliah itu kan. Jadi baiknya kalau misalnya kita suka buku, kita bisa gunain dan itu buat kembali buku gitu, nggak buat kita mau atau kayak gimana. Karena emang ada sebagian orang itu yang guna dengan buku ya buat dibeli apa aja, karena emang nggak ada pertanggungjawabannya kalau nggak dengan buku. Itu yang pertama terkait alasan, karena emang komponen biayanya. Kedua, ini yang paling menarik juga adalah koneksi. Relasi gitu ya. Ya, relasi betul. Kan kita mahasiswa sebenarnya perlu untuk memperluas sekolah kita, enggak hanya diam di sekolah gitu kan. Karena dulu aku pernah sering-sering sama di Jarum, Jarum. Dia bilang kenapa aku milih Jarum, karena banyak event di Jarum, yang mana hampir beberapa periode gitu kan dia itu keluar kota, ada camp, jadi itu memperluas relasi mereka. Dan aku pun ngerasain kayak gitu di beasiswa bulan. Di beasiswa bulan itu ada satu pertemuan para ormas nasional yang disebut dengan annual gathering, pertemuan tahunan, dan itu dibagi dalam beberapa wilayah, ada di regional Bandung, ada di Bogor, Jakarta, kota-kota besar aja, Semarang begitu. Jadi orang-orang awardee yang dapat beasiswa di sekitaran kampus domisili itu bisa merapat ke regional. Dan dulu aku pernah ikut yang di Bandung, itu benar-benar ramai banget acaranya, dan bisa kenalan sama pihak kandikunya dari pusapiknya, dan terutama kita bisa kenalan sama kampus-kampus luar nih, punya relasi. Dan di sana tuh pertemuan itu kita nggak cuma sekedar dapat seminar, dapat pembekalan, tapi kita benar-benar membangun chemistry sama mahasiswa yang lain. Dulu tuh sempat ada sesi kita saling berbagi kontak WhatsApp, kemudian saling follow di IG. Itu seru banget itu buat menjalin koneksi kita. Itu yang kedua. Tadi yang pertama itu ada komponen gaya, kedua koneksi, dan yang ketiga nih, ini yang paling ada sensitif, itu gengsi dapat beasiswa daripada beasiswa itu benar-benar beda banget. Kenapa? Karena tadi udah dijelasin di awal ya, kalau beasiswa itu kan beasiswa yang dikasih pemerintah ke putra putri terbaik bangsa dengan tujuan adalah percepatan pembangunan. Kita coba garis bawahi kan putra putri terbaik bangsa. Jadi ketika pemerintah kasih beasiswa ini, dia bukan sembarang orang ya. Dan ini karena benar-benar terasa banget ya sama aku pas dulu annual gathering di Bandung itu, kenalan sama beberapa awardee dari beberapa kampus. Aku nanya gitu kan ke mereka, apa yang buat kamu itu lolos jadi awardee? Berbagai macam jawaban benar-benar wah banget gitu. Ada yang mereka merasa lolos karena dia itu punya prestasi di tingkat internasional. Di tingkat nasional mereka udah kayak apalah gitu kan, mereka udah sampai ke internasional. Itu ada juga yang bukan sekedar prestasi, tapi dia aktif di organisasi, dia membentuk sebuah organisasi kemanusiaan di kabupaten, dan itu benar-benar menyebar sampai ke kota-kota yang lain. Itu jadi beasiswa itu nggak sekedar kita menjadi putra putri terbaik dari segi prestasi, tapi dari segi organisasi juga. Kenapa organisasi penting? Karena itu tuh menunjukkan aksi nyata kita dilakukan bagaimana kayak gitu. Jadi kalau kita lihat anak-anak yang bulan beasiswa bulan itu anak-anak yang punya prestasi baik secara akademik maupun akademik gitu. Jadi gengsinya itu lumayan tinggi. Jadi ketika kita dapat pendidikan awardee,
juga itu. Tapi tadi Kak Yoga sempat membahas tentang biaya buku gitu. Itu biaya bukunya emang bebas kita beli atau emang udah ditargetin atau udah dikasih sama si pembeli beasiswa ini gitu? Ada batasnya atau memang dibebaskan? Oh iya, tadi lupa ya nggak menyebutin nominal dari biaya buku kami ya. Jadi biaya buku itu dapat 1,8 per tahun. 1,8 ya, 1,8 per tahun itu buat jenjang S1. Nah nanti buat jenjang S2 lebih besar lagi. Nah gitu kan, kebutuhan buat magister juga lebih banyak kan kebutuhan bukunya. Tapi yang apa ya? Jadi biaya buku itu dia nggak ada pertanggungjawabannya. Dalam artian ketika kita dapat beasiswa nih di beasiswa unggulan kan ada namanya biaya pendidikan. Nah tiap semester itu harus dilaporin. Ada namanya website BU report yang mana kita itu harus ngasihin struktur pembayaran ke kampus untuk bukti pembayaran. Kenapa? Karena kalau misalnya kita nggak report tahunan atau semesteran di web tersebut dan kedetek, kita nggak bakal cair untuk selanjutnya. Kayak gitu. Mungkin kayak LPJ ya. Iya betul. Jadi LPJ per tahunnya, per tahun ajarannya. Gitu. Tadi itu merupakan alasan dari Kak Yoga mendapatkan buat dapat beasiswa unggulan. Ada benefit lainnya nggak gitu selain hal tadi yang Kak Yoga dapatkan? Oke, benefit lain apa ya? Sebenarnya udah mencakup 3 hal sih. Cuman kalau yang aku pribadi yang aku dapetin dari beasiswa unggulan, karena kan sistem pencairan beasiswa unggulan itu bukan per semester dan juga bukan langsung jump selama 4 tahun dapat segitu kan, tapi per tahun sistemnya. Kalau kemarin kan aku lihat anak-anak itu kan per semester ya, per semester. Tapi kalau BU itu per tahun ajaran. Jadi per tahun ajaran dikasih dana setahun. Nah yang paling menarik itu adalah buat aku pribadi ya. Jadi aku tuh belajar gimana caranya mengelola uang. Karena ini yang dulunya pas SMA ini cuma dapat berapa ratus per bulan, ini dapat jutaan, bahkan 2 digit lebih kan. Itu yang bikin aku tuh pikir punya uang segede ini mau dipakai buat apa? Kalau kita nggak bisa manage uang, kayaknya udah berantakan deh para orang di Indonesia dan sebetulnya ini jadi pemantik aku buat apa ya, buat bisa lebih memanage uang mau dipakai buat apa. Dan ini juga yang jadi inspirasi aku mengambil penelitian di tingkat akhir tentang financial behavior, tentang pelaku keuangan. Itu sih, jadi sebenarnya penting banget ya buat belajar keuangan. Ini terlepas dari kita awal bisnis atau enggak, karena dari jurusan manapun ketika kita udah masuk ke realita kehidupan, kita bakal berhubungan keuangan. Kalau kita gagal manage uang, kayaknya kita bakal gagal juga manage beberapa hal lainnya. Oke, mungkin ya terkait finance management ya, mungkin ya aku juga setuju ya kayak tadi memang penting banget, baik itu kita sebagai mahasiswa, kita sebagai orang beasiswa, atau kita sebagai rektor atau dosen pun yang namanya financial management itu penting banget ya. Itu juga untuk kepentingan diri kita sendiri untuk gimana kedepannya sih kita ngeluarin uang nih. Misalkan sebesar ini kita dikasih orang tua 1 bulan segini, masa 1 minggu ke depan udah habis ya. Kalau manajemen uangnya enggak betul gitu kan, nggak baik gitu, merugikan kita sendiri gitu. Iya betul banget. Nah terus di beasiswa ini apakah ada jenis-jenis yang lain gitu, misalkan dari beasiswa ini ada beberapa anak beasiswa lagi ya. Nah terkait jenis beasiswa unggulan ya, aku juga baru tahu itu kan beberapa hari belakang terkait jenis beasiswa unggulan, karena yang biasa dibuka ataupun dipublish di beberapa media sosial itu cuma 1 atau 2 kategori aja. Tapi ternyata pas lihat di laman sini beasiswa unggulan, ternyata kurang lebih ada 5 kategori beasiswa unggulan. Apa aja? Pertama ada beasiswa unggulan untuk PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan. Jadi itu untuk pejabat-pejabatnya buat lanjutin S2 sama S3. Kedua itu ada beasiswa unggulan jenis penghargaan dari pemerintah
kepada anak Indonesia. Jadi yang ditanggung itu dari SD sampai ke S1 itu lumayan gitu. Cuman buat nyari kategori seperti apa kurang tahu juga ya, karena enggak apa ya, agak susah buat cari informasi gitu. Jadi kalau kita emang pengen mempelajari lebih dalam, cuman kalau di kredit ya, itu kan dulu pernah ada kejadian kayak yang kapal tenggelam itu, kemudian orang tua yang meninggal dari mereka, terutama dari awal kapalnya itu kan si anak dikasih beasiswa sama pemerintah dari SD, ya dari SD sampai ke sarjana kan, cuma itu dan tahu masuk Kemdikbud itu teman pendidikan kami ya perlu pembiayaan terus itu yang kedua penghargaan. Ketiga itu ada juga beasiswa unggulan yang jenis apa ya, short course, ada yang jenis workshop tapi terkait dengan pendidikan kebudayaan. Jadi kita juga bisa kita seminar kebudayaan ke Kementerian Pendidikan dan beasiswa unggulan. Ada juga yang jenis dari beasiswa unggulan untuk penyandang disabilitas. Ini juga jadi mereka kasih kesempatan buat orang-orang yang berkebutuhan khusus bisa menjadi salah satu warga. Dan ini paling sering itu adalah masyarakat berprestasi. Jadi masyarakat berprestasi secara simpelnya itu adalah masyarakat umum. Jadi siapapun bisa mendaftar untuk kategori S1, S2, S3 itu bisa, dan juga untuk kategori dalam negeri dan juga luar negeri itu bersama di kategori masyarakat berprestasi. Itu sih buat jenis-jenis unggulan. Berarti kayak ini maksudnya ke beasiswa penghargaan tadi ya? Beasiswa masyarakat berprestasi. Oh, masyarakat Ya, Yang masyarakat umum gitu. iya, karena kalau penghargaan itu kan dari SD sampai sarjana, cuma dari S1 aja. Iya. Tapi tadi di awal bilang kayak itu ikut beasiswa itu karena emang masukin aja gitu, gak ada yang sebelumnya gitu. Berarti emang dari awal masuk ke perkuliahan emang udah mempersiapkan pengen masuk ke beasiswa atau gimana? Kalau masuk ke beasiswa tertentu enggak, cuman dulu itu ketika SMA pas bilang ini cerita lumayan menarik buat aku pribadi itu kan, sampai tadi sedikit. Jadi dulu itu pas lagi SMA aku tuh enggak kepikiran buat kuliah di dalam negeri, karena dulu tuh pikirannya pengen di luar negeri ya, karena wawasannya kayaknya lebih enak ya, lebih luas tuh kan. Jadi dulu tuh enggak kepikiran, nggak tahu UGM, nggak tahu UI, nggak tahu ITB, belum pernah nggak tahu banget, karena dulu kan sambil ngomong juga pas aku SMA, jadi explore ke kampus-kampus itu enggak kan lebih doang, karena kan dulu aku sekolahnya di Aliyah kan, di SMA. Jadi emang kurang wawasan terkait kampus, yang tahu cuma UPI sama Unsil aja dulu, negeri yang ada yang gitu. Nah, waktu itu kepikiran berkuliah di luar negeri nih. Jadi selama 1 semester terakhir sekolah, aku tuh nyiapin buat ke luar negeri. Di Timur Tengah waktu itu nyiapin terkait persiapan bahasa, karena aku juga pernah ikutan kursus di Kampung Inggris Pare, ambil kurs bahasa Arab. Kemudian di Pondok juga kan ada guru yang pernah kuliah di Mesir, banyak sering-sering main ke rumahnya dulu buat belajar. Udah siap nih, cuman mungkin ini masalah takdir aja. Dulu itu pas aku keluar kebenaran COVID. Oh, berarti tahun berapa? 2020 ya? Jadi pembuka itu nggak ada, kayak diundur ke tahun depan. Sedangkan jadi aku tuh ada 2 pilihan antara aku mau kuliah di dalam negeri atau aku nunggu Tahun depan. Cuman resikonya dari dulu kan kita bakal ngelakuin fase ini selama perjalanan 1 tahun itu, kita bakal buat apa enggak, belum lagi kalau kita semangatnya betul atau gimana, itu kan jadi harus sendiri. Makanya oke lah, kayaknya aku harus melepas dulu nih buat ke luar negeri itu. Sampai akhirnya aku coba buat ambil, coba kan ikutan SNMPTN, waktu itu kan SNMPTN aku nggak masuk kuis sekolah, ikutan SBPTN yang di Unpad sama di Unsil waktu itu, kan Unsil emang bisa semua orang tua karena dia masih kan gitu kan kebanyakan yang Unsil ambil di sana di Unsil, dan ternyata hasil coba-coba kok dapat gitu kan, padahal emang nggak ada yang sebelumnya itu kayak dapet di Unsil. Terus
aku dapat tempat yang gede waktu itu UKT 4 juta 4 juta. Berarti tingkat 3. 6 ya golongan 6 waktu itu 3 kali aku tuh ngajuin penurunan berapa kali ngobrol, berapa kali bawa berkas, ternyata nggak bisa. Kenapa? Karena buat semester awal itu nggak bisa, paling bisa semester 3. Dan aku tuh cuma mikir aja kayak gini, apakah uang yang aku keluarin sebandingin apa yang aku dapat pilihannya kayak gitu kan. Aku sempat mikir sampai akhirnya aku mutusin buat kayak ini kan bakal ada di Indonesia kayak gitu kalau kali ambil. Dan itu keputusan aku udah bulan di akhir penutupan daftar ulang. Tapi aku gak tahu ya, Unsri itu ngambil perpanjangan 1 hari. 1 hari di hari besoknya sampai pukul 3. Dan si abis gugur aku bilang ambil aja masalah ada jadi nanti juga usul tembakan itu. Akhirnya aku jam 2 lebih pokoknya beberapa jam lagi ke penutupan itu tuh udah mau ditutupin. Akhirnya aku segera bayar, cari bank juga susah waktu itu kan, harus lewat apa ya BTN kan ya dia kan ada di harus BTN gimana. Akhirnya ya udah akhirnya pada akhirnya kan beres kita ambil walaupun buat setengah hati waktu itu. Dan di tengah perjalanan sampai akhirnya kakakku nih infoin aku ada nih beasiswa, coba kamu masukin aja. Itu kan tuh beasiswa bulan. Jadi cuma tahu beasiswa sih. Iya, aku soalnya kakakku bilang ini beasiswa butuh sertifikat aja, kamu kan main sertifikat, ya udah masukin aja dulu. Akhirnya aku masukin, dan suatu itu nggak tahu timelinenya kan emang benar-benar nggak dipublish banget. Jadi kita tuh harus stay di ini aja, update secara berkala. Akhirnya masukin dan di tengah waktu ospek itu dapat email lulus tahap 1. Dan itu kayak biasa aja, soalnya kan aku nggak niat banget ya dulu. Dan berarti aku soalnya dulu itu aku ngajarnya aktif karena ada harapan buat daftar di susulan waktu itu atau seenggaknya turun UKT lagi, turun UKT. Dan itu kan sampai akhirnya aku dihadapin sama 2 hal yang gak pernah aku sangka sebelumnya. Setelah aku nego sama rektorat, dia bilang kamu bisa masuk JIP sekarang juga. Cuman waktu itu posisi aku udah mau wawancara besok bulan. Jadi pilihan aku antara aku ngambil JIP atau aku mau bertaruh di besok bulan. Akhirnya kan aku kayak ngerasa aku layak dapat besok bulan ini. Akhirnya aku ambil besok bulan. Dan ketika pengumuman tahap 2 itu 2 hari berbarengan ketika SK KIP kayaknya turun dari waktu itu dan aku dapat beasiswa bulan. Aku senang atau sedih? Soalnya aku udah duanya. Kenapa? Karena salah satu senangnya karena dapat 2 beasiswa nih. Dan sedihnya itu ternyata harus ada salah satunya. Kenapa? Karena beasiswa bulan itu ada salah satu persyaratan di tanda kontrak. Kita tuh gak boleh ngambil 2 beasiswa dalam satu anggaran KBS. Kan juga dari Kemendikbud juga pengumpulan itu juga. Akhirnya aku putusin kayaknya lebih worth it ambil bulan ya. Kayak aku langsung maju satu bulan diri, takutnya kedeketan sama Kemendikbud. Kalau kedeketan selain kita dicabut dapat denda juga menggantiin uang yang dikasih. Nah, selain tadi kita udah tahu nih struggle apa yang kalian hadapi pas sebelum masuk ke perkuliahan, pemilih antara KIP kuliah atau beasiswa unggulan. Nah, untuk tahap selanjutnya di kalian pendaftaran emang pas udah masuk ke tahap selanjutnya udah mulai memperhatikan atau memang udah kita ikutin aja alurnya gitu? Kalau aku ya waktu itu lebih ikutin alurnya. Kenapa? Karena waktu itu benar-benar akses buat tahu informasi beasiswa unggulan benar-benar terbatas banget. Kayak IG terbatas. Kalau sekarang kan banyak forum-forum beasiswa unggulan yang dibentuk per regional, provinsi, jadi itu masih akses informasi dari beasiswa unggulan. Kalau dulu nggak ada banget karena forum beasiswa unggulan itu dibentuk waktu aku jadi
itu ketahuannya itu langsung atau ada jangka waktu dulu baru pas ngecek langsung ketahuan ada jangka waktu dulu gitu kayak emailnya udah datang duluan baru kita lihat gitu. Iya. Nah kalau proses itu kan administrasi dulu ya. Kalau administrasi itu pengumuman itu di websitenya. Kalau yang di video waktu itu cuma dikasih tahu sama kakak ini udah pengumuman, coba cek kok, gue cek aja. Karena dulu kan pas maba kita benar-benar sibuk sama ospek kan, sama penghadaran itu. Cuman buat di sesi yang kedua ini yang wawancara pengumuman akhir itu tuh aku masih ingat ya kejadian ini bulan Oktober 2008 waktu hujan. Aku iseng habis capek kan, habis ospek gitu kan, buka HP ada email masuk, habis lemburan buka nih, buka juga kayak enggak apa ya, kayak enggak Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayak biasa aja pas buka, lolos. Perasaannya gimana ya? Perasaan aku tuh pas udah tahu lolos benar-benar wah, akhirnya dulu tuh aku pengen dapat beasiswa selama kuliah. Kita itu di mana kan kuliahnya, mau pengen dapat beasiswa kan lebih juga sekarang. Akhirnya aku buka email, dapat informasi lolos, aku langsung ketuk pintu ibu, Bu, aku lolos beasiswa. Akhirnya ibu langsung nolak aku, dan di sana pertama kali aku nangis. Gitu. Dan aku benar-benar rasa banget nanti aku bisa buktiin kalau aku bisa kuliah karena akan Dari cerita LW ini sangat Inspiratif lah gitu buat aku gitu. buat juga mungkin untuk khususnya buat kita yang selaku penerima ya, jadi terdorong buat ngejar mimpi lebih keras lagi. Dan juga tentunya kedua tentu hal tersebut yang Ayo alami tidak lepas dari berdoa mungkin ya, Dari restu orang dari tua doa juga, dari doa orang tua dan dari doa orang terdekat. Nah, selanjutnya aku ingin tahu terkait tahapan-tahapan dari mulai awal registrasi, seleksi berkas dan semacamnya sampai pengumuman final akhir itu apa aja sih ya, dari mulai misalkan berkas wawancara dan sebagainya. Iya, sebetulnya aku senang banget ya bisa berbagi sama teman-teman di sini dan bisa pahami juga dari BPOMP terutama ya. Jadi itu dapat latihan kembali awal-awal ini bersungguh lah, karena kalau kita melihat Yosa sendiri ya, pas waktu awal daftar yang tersebut cuma 2 divisi. Aku sama salah satu mahasiswi ini kan Geologi Karantina itu cuma 2 pas tahun 2020, kemudian tahun 2021 cuma 1 orang kalau nggak salah. Tahun 2020 aku nggak tahu banget, dan sekarang aku nggak tahu ada berapa orang di besok bulan di usia. Dan mudah-mudahan aku berharap banget terus itu jadi lebih banyak lagi di bulan setelah acara koreksi ini, karena kita bisa saling ngasih akses. Dan harapannya juga bahwa podcast ini itu enggak hanya untuk anak-anak yang bisa dibantu tanpa kursi yang politik. Kemudian terkait tahapan sebenarnya kalau kita banyak akses informasi mahasiswa, beasiswa UAN itu salah satu beasiswa yang simpel sebenarnya tahapannya. Apa aja tahapannya? Administrasi, wawancara, pengumuman. Cuma 2. Tapi kalau kita misalnya melihat beberapa jenis beasiswa lain, itu lumayan banyak banget. Lebih juga tidak lain. Iya, ada administrasi, ada wawancara 1, wawancara 2, ada bikin apalah gitu kan. Dan juga bentuk pertanggungjawabannya ataupun tuntutan dari pemberi beasiswa itu ada banyak juga kan ya. Kayak contohnya yang itu kan ada itu pernah bikin penelitian apa ya, PKN gitu. Oh ya, PKN yang rumah kim gitu yang khusus anak-anak kim. Nah itu kalau PKM, kalau anak masih meninggal, tapi kan kalau beasiswa lain itu ada jenis-jenis yang lainnya lah, ya bukan gitu. Itu cuman kalau beasiswa bulan itu menurut aku simpel dan gak terlalu banyak bentuk sih. Pertama cuma administrasi, kedua wawancara, udah kayak gitu doang. Cuman Kalau di berkasnya itu kalau berkasnya aku kurang ingat sih detailnya apa. Cuman yang aku paling ingat itu yang paling penting dua yang berkaitan sama gimana biar kita lolos. Pertama itu adalah di sertifikat Kejuaraan itu. entah itu kamu punya prestasi atau organisasi. Kalau organisasi tunjukin apa buktinya, kalau organisasi, kalau prestasi
jenjangnya belum baik. Kayak prestasi kalau tingkat nasional lebih baik, tingkat nasional lebih baik daripada yang di provinsi. Nah, kalau prestasi juga lebih baik, yang tingkat lebih tinggi tingkatnya lebih baik. Nah, itu yang sertifikat, jadi berbanyak sertifikat. Karena aku mikir kayaknya per sertifikat itu dapat poin masing-masing. Itu sertifikat. Terus yang kedua itu surat rekomendasi. Dari rekomendasi dari kampusnya apa dari? Nah, kalau misalnya kita daftarnya pas maba, kita bisa milih mau rekomendasi dari perguruan tinggi atau dari sekolah waktu itu. Kayak itu rekomendasi. Cuman dulu aku ambilnya rekomendasi dari perguruan tinggi. Nah, aku dulu tuh kurang tahu bahasanya di sekolah. Aku mikir doang, kayaknya lebih tinggi jabatan Ya, lebih kuat ya kita didukungnya gitu. Maksudnya waktu itu aku ini juga penting buat teman-teman yang kayak daftar nanti yang tahun depan. Kan sekarang udah di proses yang melakukan daftaran ini. Perhatiin rekomendasi lebih tinggi jabatan itu lebih kuat kita didukung. Dan waktu itu aku realistis, ini siapa yang punya posisi penting di kampus. Aku tuh deket beberapa dosen pas maba, terutama di dosen kan. Mungkin kalau nggak posisi, ya emang yang lebih dekat sama aku, cuman posisinya ada yang ada yang paling itu. Aku pengen idealis ke rektor. Berarti langsung wah ini kalau aku ke rektor aku mikir dulu nih, aku punya cara dari mana? Waktu itu susah juga, makanya kayaknya yang di dalam yang aman itu aku setingkat dekan di fakultas. Makanya waktu itu aku minta tuh dekan tapi tanya sama dekan dia itu belum ada dekan masih kosong. Makanya aku minta tuh dekan dan itu aku minta secara tulisan. Jadi dulu aku datang ke kampus ditanya kan ada format khusus yang rekomendasi itu kayak universitasnya kayak gimana, fakultas kayak gimana. Jadi itu aku ditanya dulu kamu sebenarnya kayak gimana dulu di sekolah. Jadi langsung dikasih rekomendasi, itu katakan juga sama dia di tangan, tangan kita dan gitu. Oke, kalau untuk wawancara, apakah ada pertanyaan-pertanyaan clue gitu yang sulit atau tidak? Biar teman-teman tahu nih nanti kalau misalnya masuk BSD unggulan apa aja yang harus kita persiapkan dalam tes wawancara. Nah iya, ini wawancara penting juga ya. Kalau misalnya kita udah lulus tahap administrasi, yang pertama aku lakuin setelah dapat informasi lolos, aku searching sebanyak-banyaknya apa yang ditanyain pas wawancara. Waktu itu aku general cari informasi pertanyaan wawancaranya karena pas cari besok bulan itu masih minim informasi, bahkan nggak ada sama sekali itu. Bahkan dulu nyari tahu informasi di kampus itu mereka nggak tahu apa itu besok bulan. Berarti yang sulit banget ya. Sulit banget itu emang dia. Sedangkan kan kita belajar bahwa pengalaman itu dulu terbaik ya. Dan kita nggak bisa ambil pengalaman dari orang lain yang di dekat kita itu kan karena emang nggak ada informasi. Makanya aku benar-benar cari di dalam dulu apa yang tanya saat wawancara. Aku siapin jawabannya dan aku apa ya waktu itu benar-benar nulis sehari doang buat apa pertanyaan wawancara poinnya dan aku sudah kayak gimana dan aku benar-benar bikin narasinya karena aku tuh gak pengen salah ngobrol pas wawancara. Kenapa? Karena aku berpikir ucapan itu berpengaruh buat yang orang lain. Makanya aku dari sana belajar beberapa diksi yang baiknya gimana, yang kuatnya gimana, Biar bisa meyakini para peserta. Nah kayak gitu dan akhirnya aku nyumbul beberapa hal dari wawancara itu. Pertama itu ada terkait deskripsi diri. Coba jelasin, aku jelasin perkenalan singkat, aku jelasin aku siapa, dari mana, dari kampus mana, dan ambil jurusan apa. Terus kedua itu ditanya terkait kekurangan dan kelebihan. Dan ini sebuah tips juga kan kalau boleh nyoba kekurangan kelebihan, mungkin teman-teman sebagai udah ada yang tahu. Ketika kita ditanya kelebihan kita, bukan berarti kita jangan sungkan buat kasih tahu. Karena kita itu bukan lagi sombong, karena ya emang forumnya buat kita menunjukin diri kita siapa dan Memasukkan diri gitu ya. Iya.
Dan alangkah baiknya kita itu bukan sekedar membaca list ke kita, tapi ngejelasin. Waktu itu aku ngejelasin itu kayak gini, aku bikin kelebihan aku apa dalam bentuk list, tapi aku kayak itu sama lain dibuat deskripsi jadi satu paragraf kayak gitu. Itu tips aku dulu. Kayak misalnya aku aktif di organisasi, aku orangnya action, yang dalam action itu aku dapat poin penting berbentuk manajemen waktu. Ini aku menjelaskan bahwa aku juga punya skill manajemen waktu dan punya skill organisasi. Jadi 2 poin dalam 1 kalimat berikutnya. Terus kalau dalam masalah misalnya seperti program kamu, dan juga pakai deskripsi, bukan sekedar membaca list saja. Jadi poin penting dalam menjelaskan kekurangan kita itu adalah si pewawancara itu pengen tahu seberapa kenal sama diri kamu, sama kekurangan kamu apa dan gimana kamu menyelesaikan sama solusi ya, itu yang paling penting kan dalam wawancara dari kekurangan itu. Terus apalagi ya, dulu aku ditanya kalau misalnya kamu dapat beasiswa bulan, kamu akan kuliah untuk apa umumnya tuh. Nah ini yang paling penting menurut aku ya buat ini. Karena kita kembali ke konteks awal beasiswa dulu apa, poin itu kan untuk percepatan pembangunan, dan itu aku jadiin catatan buat menjawab pertanyaan itu. Aku bakal gunakan ini buat membangun diri aku, yang nanti aku bakal ambil diri aku itu buat pembangunan di Indonesia gitu kan. Jadi coba deh kalau misalnya teman-teman wawancara ya, atau misalnya mau lamar kerja, coba lihat dulu visi-visi penyelenggara itu apa, kira-kira pas wawancara bisa ngitin kenapa kita daftar itu dan apa alasannya kayak gitu. Terus juga harus lebih mengenal diri ya, biar kita tahu kekurangan, kelebihannya dan juga. Iya kayak gitu. Itu dan dulu sempat juga sebelum wawancara disuruh nunjukin sertifikat yang kita upload apa aja. Diupload di tanda di link daftarnya. Iya, mesti buatan di upload itu kan dicek sama pewawancara. Nah sebelum wawancara itu si pewawancara itu bilang lagi nih suatu sertifikat bla. Nah aku mungkin dia udah buat di kamera juga digini dan kalau misalnya ada salah satu yang nggak ada bisa pas ke kantor itu bisa jadi prasangka kayaknya dia bohong nggak apa-apa aja nih itu kan jadi poin juga. Itu tadi merupakan hal-hal yang memang harus kita perhatikan saat kita mau tes wawancara di beasiswa, terutama beasiswa unggulan. Tapi tadi di sini kan aku lihat Kak Yoga ini pernah juara esai tingkat nasional. Boleh nggak gitu kasih tips and trick gitu biar kita bisa menulis esai yang baik dan benar. Kadang kalau aku sendiri ya, kadang suka bingung gitu menentukan mana poin yang memang harus kita jelaskan di awal, paragraf awal dan seterusnya gitu. Biar teman-teman bisa tahu dan bisa mempersiapkan apabila mau masuk ke beasiswa lain gitu selain beasiswa unggulan ini. Nah iya kan, esai kan salah satu persyaratan administrasi di beasiswa unggulan ya. Nah yang menarik itu sekarang esainya udah ganti tema. Kalau waktu aku dulu tuh judulnya itu aku generasi kebanggaan bangsa Indonesia. Kalau yang sekarang aku lihat itu judulnya karya hebat itu untuk kemajuan Indonesia. Nah kalau dulu aku tuh buat itu kayak gini, karena kan alangkah baiknya sih teman-teman kalau bisa mau daftar cek di bukunya itu kan suka ada poin yang harus dibahas. Tapi kalau nggak bisa masih tahun kemarin sama tahun yang sekarang. Judulnya itu ditentukan oleh pihaknya gitu. Oleh pihak komitunya itu dari 1000 minimal 1000 kata sampai 1500 maksimal. Nah waktu aku itu kayak gini bikin esai itu kan dijelasin per poinnya sama komitunya apa yang dibahas. Aku tuh membagi per paragraf. Jadi per paragraf pertama pakai buat perkenalan diri, karena itu yang ada dari poinnya kan dari penyampaiannya. Kedua itu nunjukin aku, yang kedua itu adalah nunjukin prestasi aku, kenapa aku unggul, karena poin dari esai itu kan aku generasi unggul. Kenapa aku unggul? Aku nyeritain prestasi yang pernah aku raih selama sekolah, aktif pernah berorganisasi, aktif pernah aku sekarang kerjaan dari mana. Itu di paragraf kedua. Di paragraf ketiga aku tuh ngejelasin alasan aku milih jurusan yang sekarang diambil, sama kampus yang diambil dan apa kontribusi
kontribusinya buat negara. Karena kan dulu aku tuh pilih yang industri ya, dan waktu itu benar-benar lagi booming banget terkait industri halal di Indonesia. Kayak gitu sama itu, jadi kita harus aktif baca-baca juga sih kayak gitu. Soalnya kan inti dari esai itu kan kalau kita lihat secara strukturnya itu kan 90% opini, 10% fakta kan saya itu. Makanya aku tulis itu fakta nih, apa berarti yang aku ambil sisanya aku kembali opini aku kayak gitu. Dan di akhir ini yang mungkin membuat beda ya sama yang lain. Kenapa aku nggak tahu kenapa pikiran aja ya. Aku tuh di akhir bikin closing statement Di akhir paragraf esainya. buat meyakini. Kayaknya aku dulu tuh kepikiran kayaknya kalau kita bikin sebulan ini lebih menarik gitu. Makanya aku tuh ngintip sama tentang generasi muda berperan penting dan kemajuan bangsa. Aku lupa lagi ya tentang ini, cuman ini jadi poin penting menurut aku yang buat meyakini si Raffi Bahar ini. Terus nah kalau sekarang itu susunan itu kan di dunia itu kan karya hebatku untuk kemajuan bangsa. Yang aku lihat itu poin-poinnya ada testimoni sama yang baru sebelumnya. Kedua itu adalah karya yang udah kita gunakan. Karyanya ini dalam bentuk penulisan karya tulis juga atau bebas? Kalau aku lihat sepertinya bebas. Soalnya tadi dijelasin, jadi karya itu dapat berupa kita ngasih ide, kasih kontribusi, tahu jadi ada yang berbentuk material ataupun non material gitu kan. Itu karya yang pernah dibuat. Terus ada karya yang akan dibuat apa dan apa manfaatnya buat negara. Jadi kalau mungkin kalau yang sama ini lebih ke aksi nyata. Kalau yang karya kan kita harus benar-benar mikir apa karya yang akan aku buat dari diri yang aku ambil. Mungkin masuk ke rencana ya, rencana yang akan dibuat, terusnya mungkin sekaligus kontribusi untuk Indonesia ke depannya. Ya, Tadi kan terkait esai gitu ya, pembuatan esai itu kan tentu menjadikan suatu hal untuk memperkuat kita di administrasi untuk gimana diterima enggaknya kita di tahap satu ya, administrasi. Nah, mungkin untuk esai ini sendiri kan biasanya orang-orang itu kan ada yang asal apa ya, misalkan asal masukin data juga. Terlebih lagi sekarang apalagi kan sekarang itu banyak AI ya. Yang kalau aku bandingin nih, aku pas aku lagi ngetik, misalkan aku ngetik fakta atau analisis ini di AI kata kunci, terus aku nyari menurut aku sendiri gitu, kurang lebih yang dari AI itu si hasilnya itu lebih bagus gitu dari apa ya analisis yang aku buat. Dan itu kemarin itu sempat juga booming, ternyata banyak mahasiswa yang memang ngerjain soal-soal UAS tadi itu di esai, dan ternyata hasilnya itu bagus juga, hasil nilainya itu pas udah ada dari dosen gitu. Nah, menurut sendiri ini mungkin agak di luar konteks ya. Untuk gimana ya cara kita gitu, cara khususnya mahasiswa, cara kita agar tidak terpaku ke AI tersebut gitu. Mungkin untuk sebagian orang AI tersebut memang untuk memudahkan gitu ya, tapi kan jika kita terus menggunakan AI tersebut tanpa ada aksi atau tanpa ada analisis dari pikiran kita itu dari otak, itu kan tentu apa ya sangat rugi kita ya belajar gitu. Nah, menurut AI sendiri Oke, terkait AI ya, ini opini pribadi ya. AI itu kan alat ya, dan kita bebas mau menggunakan alat itu buat apa. Entah itu mau kamu pakai buat kebaikan atau hal-hal yang merugikan, itu terserah. Karena itu kan alat bebas diberi buat apa aja. Cuman yang paling penting kalau menurut aku pribadi ya, aku tuh selalu melihat segala sesuatu itu dari value. Ketika kamu menggunakan AI, value apa yang mau kamu dapat? Apakah kecepatan dalam pengerjaan? Apakah kebagusan dalam diksi kata? Atau apa? Waktu itu, misalnya kayak gini, aku juga pernah bahas kan mahasiswa. Aku juga punya kesempatan buat pakai AI pas visual script, cuma aku gak boleh. Kenapa? Karena aku ambil value-nya. Kamu pengen cepat beres visual skripsi atau kamu pengen dapat pembelajaran dari proses visual skripsinya? Dan aku pilih, aku pengen belajar gimana nyusun kata-kata, gimana nyusun narasi.
Dan terkait AI juga teman-teman bisa gunain terkait tergantung posisi teman-teman. Kalau misalnya posisi teman-teman lagi ngepet, lagi butuh waktu cepat, kira-kira mana yang lebih bijak muridnya? Ya kita pilih aja sih iya, cara menggunakannya. iya. Jadi kita sedia mungkin lah untuk menggunakan berbagai macam alat karena kan aku kemarin sempat mikir sih bijak itu apa ya artinya itu kan. Dan itu kan sebenarnya kalau aku lihat agak banyak kan definisinya. Dalam artian kita bisa menentukan definisi terkait bijak, dan aku mendefinisi bijak itu adalah kita mampu bersikap tepat dalam menghadapi setiap situasi. Dan situasi yang tepat untuk kemudian itu kayak gimana bagusnya. Nah teman-teman tadi udah dikasih barusan banget, udah dikasih tahu bagaimana cara kita memanfaatkan AI dalam penggunaan esai. Terus tadi juga Kak Yoga sudah menjelaskan bagaimana tips and trick gitu cara membuat esai tergantung dari penyelenggara beasiswanya gitu, karena pasti ada tahap-tahapannya gitu, ada hal-hal yang harus dimasukkan, hal penting yang harus dimasukkan ke dalam esainya gitu. Untuk selanjutnya ada harapan Kak Yoga buat teman-teman di luar sana terkait beasiswa gitu. Oke, harapan ya. Kalau harapan aku sih, aku pengen banyak award-award yang lahir di USIL. Itu harapan besar aku. Karena dulu aku sempat kepikiran buat membentuk komunitas beasiswa di USIL. Tujuannya itu apa? Yang untuk ngasih akses ke orang-orang yang nggak akses informasi. Karena aku sendiri ngerasa dulu tuh susah banget cari akses informasi beasiswa, makanya aku pengen kalau mewadahi mahasiswa itu buat dapat akses beasiswa bagaimana. Karena kalau kita melihat di kampus itu kan emang ada bagian pengumuman beasiswa tapi kan jarang diambil kan. Jadi itu pengen diputas itu. Jadi harapannya aku tuh pengen melihat anak-anak kecil berprestasi di nasional, bersaing. Karena kalau kita melihat kampus lain, terutama kampus top, itu mereka punya ratusan awardee. Sedangkan kita sebut pun kayaknya enggak deh. Dan harapannya pengen banyak lahir awardee baru, terutama ya pembangunan yang udah diselenggarain podcast ini, mudah-mudahan banyak lahir wakil-wakil beasiswa Indonesia. Oke, nah mungkin ya semoga harapan dari tadi dapat terkabul, khususnya mungkin untuk teman-teman yang nantinya bakal mendengarin podcast ini, semoga harapan dari tadi dapat teman-teman realisasikan. Terlebih mungkin teman-teman juga tentu ya siapa yang mau gitu ya sih berkuliah tanpa mengeluarkan uang sepeser pun gitu. Apalagi dapat beasiswa award gitu. Terus tadi kita sebelum ini aku mau ngasih tahu juga ke Kak Yoga gitu, di beberapa di kampus di UNSIL ini itu ada memang beberapa kegiatan ataupun kayak organisasi universitas mahasiswa yang memang sudah mewadahi informasi terkait beasiswa gitu. Jadi sebenarnya teman-teman mahasiswa Universitas Siliwangi kalau memang kita pengen cari tahu informasinya, sebenarnya kalian bakal mudah buat mendapatkan hal itu gitu. Apalagi ketika kamu aktif di dunia perkuliahan kalau menurut aku gitu. Betul banget sih. Tinggal ceritanya aja ya kita. Sekarang kan zaman sekarang juga internet udah banyak gitu ya, media sosial juga udah banyak, yang nge-share juga udah banyak. Nah mungkin ya tadi terkait pertanyaan terakhir ya mungkin ya tadi. Nah untuk sekarang mungkin kita selaku moderator ingin meminta closing statement dari Ayo guys. Oke, closing statement kan berarti kita udah mau mulai akhir nih. Iya, tapi ada yang penasaran nih dari teman-teman BBMPP. Ya, itu kemarin di DM dia sama siapa lupa lagi. Saya dari BBMPP kan. Aku tuh cuma tahu FP doang, FP kan kayaknya mau di BBM. Apa ya? Itu cepat mikir soalnya. Aku selama kuliah di sini belum pernah dengar gitu, jadi aku pengen tahu kalau BBM FP itu apa gitu. Oke, Jelasin sama kalian. ini secara singkatnya ya, kan mungkin emang Yoga sendiri kurang tahu gitu ya dari dua ini. Mungkin kan kita juga beda fakultas gitu ya, meskipun sebelah.
Nah, secara singkatnya komunitas BBMP ini merupakan suatu komunitas belajar bersama mahasiswa jurusan ekonomi pembangunan, di mana dari komunitas kami itu tentunya ada mengenai mentoring. Tentu mentoring itu dalam bentuk kayak misalkan pas UTS atau UAS kita selalu adain program kerja kita mentoring untuk teman-teman mahasiswa umum, baik itu angkatan 23, angkatan 22 ataupun angkatan 21. Nah, dalam hal itu kita ngelaksanain mentoring dan juga dibarengi dengan mentor dari komunitas kami juga tentang bagaimana caranya misalkan di makroekonomi atau mikroekonomi gitu ya. Kan soal-soal itu kurang lebih perhitungan. Nah, biasanya kita pas mentoring itu dijelasin bagaimana cara menyelesaikan soal ini, yang soalnya itu yang pasti nanti di UAS atau di UTS itu keluar. Nah, selain itu di komunitas kami juga memfasilitasi teman-teman khususnya teman-teman mahasiswa umum EP yang berniat juga berprestasi di bidang akademik maupun akademik. Jadi kita juga ada beberapa pelatihan seperti pelatihan karya tulis ilmiah, pelatihan esai juga. Jadi itu ada seminarnya yang diikuti oleh mahasiswa umum. Nah, selain itu kita juga menjadi fasilitator. Jadi misalkan untuk misalkan kita inisiasi program kerja untuk teman-teman angkatan 2022 di mana ada mata kuliah ekonomi perencanaan. Jadi kita itu membentuk suatu program kerja di mana kerjasama antara dosen-dosen di jurusan efek dan juga mata kuliah ekonomi perencanaan itu, di mana seminar itu dibentuk menjadi kuliah umum. Nah, jadi kita datangkan materi dari luar, misal dari Bapak Bangda, Kota Tasikmalaya, kita datangkan ke kampus, kemudian angkatan 22 diwajibkan oleh dosen terkait untuk mengikuti seminar berbentuk kuliah umum. Kurang lebihnya seperti itu. Ya, oke. Tadi kan jelasin ini ya, diajak sama mentor-mentor dari BBM juga. Ya. Tidak itu dari anak-anak komunitas juga atau dari yang ikut komunitas? Nah, kebetulan mentor alhamdulillah dari kita semua. Oh, ya, ya, jadi misalnya bagian mentoring angkatan 2023. Nah, itu mentornya itu misalkan per kelas 2 orang, ada yang angkatan 22, jadi cuttingnya 1 sama angkatan 23 nya 1. Terus kalau mentoring angkatan 2022 angkatan aku, mentornya ada dari angkatan 21, demisioner dari kita, kemudian dibarengi sama angkatan 2022. Oh, berarti tetap dari komunitas juga? Ya, dari komunitas alhamdulillah. Sama ini yang pengen nanya, kalau biasa itu kan himpunannya itu megang juga kayak ini ya, komunitas cuman di satu program kerja sama himpunannya, jadi gak bikin komunitas. Kalau ini pembagian jurusan himpunan kayak gimana? Nah, kebetulan kita juga di bawah namun dari MJPA, dari Departemen Akademik dan Penelitian. Jadi kita di bawahnya. Kan MJP itu kan ada, misalkan nih ada Departemen Akademik dan Penelitian, itu ada komunitas kita. Terus Departemen Seni Budaya dan Olahraga ada komunitas efek kayak yang setiap departemen kurang lebih ada komunitas. Kalau di FP itu ada efek BBMP sama efek lisensi kayak seni musik juga kalau di FP. Menarik banget ya, jadi semua maksud itu kita salurkan kan? Iya, alhamdulillah. Ya bagus banget, mudah-mudahan ini jadi inspirasi buat jurusan-jurusan yang lain karena aku dengar kayaknya di FP aja kan adanya komunitas gitu. Iya. Mudah-mudahan jurusan-jurusan lain bisa mewarik juga minat-minat mahasiswanya kayak FEB. Iya, amin. Wah, gak kerasa banget nih kita udah sampai di akhir podcast gitu. Semoga apa yang disampaikan oleh Kak Yoga, diceritakan oleh Kak Yoga bisa memotivasi teman-teman di luar sana, terutama mahasiswa Universitas Siliwangi, biar bisa mendapatkan beasiswa gitu. Biar kita tuh nggak pusing terkait bagaimana kita buat bayar kuliah atau hal lainnya gitu. Nah, iya betul sekali teman-teman. Jadi semoga aku juga memiliki harapan yang sama seperti Anissa. Semoga yang Yoga sampaikan dapat bermanfaat khususnya untuk Yoga sendiri, umumnya untuk kita dan juga untuk teman-teman yang nantinya bakal mendengarkan podcast ini. Nah, semoga juga ini dapat memotivasi teman-teman yang lagi berjuang nih, lagi punya mimpi untuk berkuliah tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Tapi nih sebelum ditutup, aku juga ingin ngasih tahu ke teman-teman kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan atau masih bingung nih terkait beasiswa unggulan, baik itu cara ataupun tips dan lainnya. Nah, boleh hubungin dari Instagram Yoga sendiri ya, namanya @yf_ismawan. Nah, teman-teman bisa hubungi dia lewat Instagram, lewat DM mungkin ya. Iya, boleh banget. Bisa aku tanyain ke Yoga gitu.
nanti kamu sama Aika boleh bilang cakep ya. Oke. Kalau ada